Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tanaman pare Tanjung dan akan membahas perawatan khususnya pada fase generatif. Ingin tahu videonya? Saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Tanpa berlama-lama saya akan langsung membahas tentang pare Tanjung. Ya teman-teman, lihat ya, di samping kiri saya ini adalah tanaman pare Tanjung yang sudah petik kelima dan hari ini adalah petikan yang keenam. Kemudian di samping kanan saya ini adalah pare dari varietas lain, sama-sama petikan keenam hari ini. Bisa teman-teman lihat ya, ini milik petani yang sama, kemudian riwayat penggunaannya juga hampir sama, tapi perbedaannya cukup signifikan. Karena apa? Dengan luasan yang hampir sama, yang pare Tanjung ini menghasilkan 7 keranjang pada petikan ke-5, kemudian sementara yang varietas lain ini hanya menghasilkan 4 keranjang di petikan yang ke-5. Bisa teman-teman lihat ya, dari segi kerimbunan pare Tanjung ini jauh lebih rimbun, kemudian dari kelebatan buah ini juga jauh lebih lebat, kemudian tonasenya juga ini lebih masuk. Tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada perawatan atau pemupukan pada fase generatif. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk keliling-keliling lahan. Oke ya sahabat petani semua, bisa teman-teman lihat ini saya dari atas ya. Bisa teman-teman lihat ya, dari segi kerimbunan ini sangat rimbun, kemudian ini hampir rapat. Jadi di sela-sela bedengan ini hampir tertutup rapat. Kemudian dari ketahanan terhadap jamur, bisa teman-teman lihat sendiri ya, warnanya ini hampir semuanya hijau. Yang warna kekuningan atau kecoklatan itu sangat minim, padahal dari segi kelembaban ini sangat lembab. Bisa teman-teman lihat ini ya, tanah di bagian bawah ini basah, kemudian tanahnya juga lembab. Harusnya serangan terhadap jamur ini cukup tinggi, tapi di lahan ini cukup aman. Oke ya, sebelum kita masuk pada perawatan fase generatif, saya akan mencoba menjelaskan pola tanam dari tanaman pare ini. Bisa teman-teman lihat, dari pola tanamnya sendiri ini ada sekitar jaraknya adalah sekitar 120 cm. Kemudian satu lubang tanam itu diisi 2. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini 2. Kemudian metode atasnya ini menggunakan para-para. Jadi untuk memaksimalkan buah untuk menggantung. Dengan adanya para-para ini, harapannya buah yang terbentuk itu nantinya akan lurus karena tidak terhalang dengan percabangan dan lain sebagainya. Kemudian dari sistem perempelan, bisa teman-teman lihat ya, ini dirempel habis sekitar 1 meter. Di atasnya baru disisakan. Ini tujuannya adalah pemaksimalan buah yang berada di atas, karena harapannya buah yang ada di atas itu lebih panjang. Jadi biasanya kalau anakannya itu tidak dirempel, buahnya akan banyak tapi tidak akan maksimal dan cenderung nanti akan bingkong. Kemudian satu lagi, ini nanti saya akan menunjukkan ya. Jadi di bedengan ini ditanami, kemudian yang di sebelahnya itu tidak. Begitu seterusnya, jadi satu bedeng ditanami, kemudian bedeng yang satunya tidak, kemudian yang satunya ditanami. Begitu seterusnya. Tujuannya adalah nanti ini pada bagian atas ini nanti akan saling menutupi. Jadi tanamannya tidak terlalu banyak, tapi pertumbuhannya nanti akan maksimal. Oke, satu lagi keunggulan dari pare Tanjung ini, bisa teman-teman lihat, meskipun ini satu lubang diisi 2, tapi figur tanaman batangnya ini masih cukup besar, hampir seimbang. Itu artinya ini cukup seimbang. Ini harus ditunjang dengan pakan yang cukup di sekitar area tanaman. Oke ya, sekarang kita akan langsung masuk pada perawatan fase generatif. Nah, bisa teman-teman lihat dari pare Tanjung ini sendiri, ini menggunakan sistemnya adalah cokol, bukan kocor. Karena apa? Karena sekarang bertepatan dengan musim hujan. Cokol itu dirasa lebih efektif ketimbang menggunakan cor, karena tanah di sekitar area tanaman itu sudah cukup lembab. Apabila ditambah dengan kocor, itu nanti penyerapannya itu akan terhambat atau lebih kurang atau tidak efektif. Tapi dengan sistem cokol itu nanti tanaman akan menyerap pupuk itu secara hati-hati.
Nah, kemudian untuk sistem cokolnya sendiri, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini ada sekitar 10 cm dari lubang tanam. Jadi tidak di lubang tanamnya, tapi diberikan lubang untuk tugal itu sekitar 10 cm dari tanaman. Tujuannya sendiri adalah perakaran di sekitar 10 cm ini harapannya sudah tidak cukup banyak akar, sehingga ketika kita melakukan penugalan itu tidak menginfeksi akar. Apabila terlalu dekat nanti memotong akar, akibatnya menghasilkan infeksi yang nantinya jamur dan bakteri itu akan cepat menginfeksi dari tanaman itu sendiri. Kemudian untuk pupuknya sendiri yang digunakan ketika fase vegetatif ini menggunakan Ponska. Kemudian masuk pada fase generatif ini menggunakan KCL. Tujuannya adalah untuk menambah bobot dari tanaman, dari pari ini sendiri. Jadi kalium itu baiknya diaplikasikan lewat bawah dan lewat atas. Dengan adanya kalium yang cukup, nanti buah yang dihasilkan itu tingkat keberhasilan buahnya cukup tinggi. Kemudian buahnya itu condong lebih berbobot dan lebih besar. Oke, saya akan menunjukkan contoh buahnya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah petikan ke-6 dan buahnya ini sekitar 30 cm. 30 cm dengan berat rata ini sekitar 450 sampai 500 gram. Dan buahnya seperti yang saya jelaskan ya, dengan adanya sistem para-para ini, buah yang dihasilkan itu condong lebih lurus ketimbang yang tidak digunakan para-para seperti ini. Kemudian untuk nutrisinya sendiri seperti yang saya telah jelaskan akan lebih maksimal apabila kita memberikan lewat bawah kemudian ditunjang lewat atas. Nah, beliau menggunakan nutrisi yang mengandung kalium dengan merek dagang Kalinet. Dengan dosisnya sendiri adalah sekitar 2-3 tutup per tank. Kemudian untuk interval penyemprotan ini adalah seminggu 2 kali, jadi 3-4 hari seperti itu. Kemudian untuk funginya dan inseknya ini seperti video-video kami sebelumnya ya, ini sama atau hampir sama dengan yang sering kita bahas. Baik sahabat petani semua, mungkin itu dulu video singkat dari kami yang menjawab pertanyaan atau request dari sahabat petani semua yang ingin kita membahas tanaman pare khususnya pada perawatan fase generatif. Dan rekomendasi dari kita ketika kita melakukan penanaman pada musim hujan itu diusahakan menggunakan pemupukan pada sistem cokol. Karena apa? Karena itu dirasa lebih efektif dibandingkan dengan sistem kocor. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.